Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rafi Saputra dengan NPM 2417051049 dan anggota saya Efek Noviandika Widianto dengan NPM 2457051013. Saya Tiwi Mustika Dewi dengan NPM 2417051034. Di sini kami akan membuat video tutorial customisasi Linux Ubuntu menggunakan KDE Plasma. Berikut videonya. Oke, di sini saya akan mengcustom Linux Ubuntu saya menggunakan environment KDE Plasma. Pertama saya buka dulu, saya jalan dulu VirtualBox-nya. Oke, langsung aja login. Oke. Ini tampilan desktop Ubuntu-nya. Kita skip aja. Oke, finish. Buka terminal, Ctrl Alt T. Oke. Nah, pertama-tama kita sudo apt update terlebih dahulu. Oke, ini fungsinya untuk mengupdate repositorinya yang terbaru dari Ubuntu-nya. Kita update dulu repositorinya. Oke, setelah update kita upgrade. Jadi update itu cuman nge-update repositorinya aja. Nah, tapi sekarang kita upgrade, itu fungsinya untuk mengupgrade yang udah kita update repositorinya. Ini kita silang aja upgrade. Nah, ini akan mengupgrade semua yang ada di repositori. Enter.
Oke, di sini udah selesai ya install plasmanya. Kita langsung reboot aja. Dan kita bisa masuk ke akun Ubuntu. Dan ini kita akan langsung ke tampilan awal. Dan ini adalah tampilan splash ya, atau tampilan awalnya. Dan kita akan langsung masuk ke KDE Plasma. Oke, kita tunggu. Oke, dan ini adalah kira-kira dari tampilan default dari KDE Plasma. Nah, oke, di sini kita bisa setting ulang untuk tema atau hal-hal lainnya, wallpaper, font, dan lain sebagainya di system settings. Kita bisa klik system settings. Oke, kita tunggu. Nah, di sini tampilan awal tuh kita ada quick setting, di mana kita bisa change wallpaper. And untuk change wallpaper ini kita bisa pilih dari beberapa pilihan wallpaper yang tersedia. Dan misalkan nih kita tidak ingin atau ingin mencoba wallpaper yang baru, kita bisa klik get new wallpaper. Nah, kita bisa terdapat banyak pilihan di sini yang bisa kita download. Misalkan kita klik cyber for example. Nah, di sini mungkin akan ada berbagai pilihan dari wallpapernya. Dan itu kita bisa install. Nah, ini udah ada ya uninstall, habis itu kita bisa use. Nah, otomatis ini wallpapernya langsung berubah. Nah, kita bisa lihat berubah kan? Tuh. Oke. Dan next, karena ini udah ya, kita bisa close aja yang ini. Nah, selanjutnya selain quick settings untuk kita change wallpaper, nah ini kita untuk change wallpapernya itu bisa dari tadi yang get new wallpaper, dan kita juga bisa lewat add image. Jika kita ada foto atau gambar yang ada di folder kita bisa add image from folder. Dan selanjutnya kita ada appearance. The appearance ini fungsinya tuh ada banyak, ada application style, plasma style, colors, dan lain sebagainya. Dan untuk first of all itu ada application untuk global theme. Nah, in global theme-nya sini global theme-nya itu kayak sebuah tema. Untuk secara keseluruhannya ini udah ada beberapa contoh tema yang sudah ada, dan kita bisa cari lagi nih get new global themes jika kita ingin tema yang lain. Oke, dan sini kita tunggu, dan di sini terdapat berbagai pilihan tema yang tersedia yang diberikan lewat KDE Plasma ini yang bisa kita download.
Nah, contohnya nih, mungkin saya akan mengambil contoh untuk tema yang ini. Kita bisa langsung install. Dan untuk install ini kita tunggu, dia still working. Oke. Kita tunggu. Nah, kita bisa masukkan passwordnya. Oke, dan kita bisa use. Nah, otomatis dia akan berubah untuk temanya. Nah, untuk temanya ini sudah berubah, tapi memang wallpapernya itu belum terubah gitu. Nah, oke, untuk global themes mungkin kita bisa lanjut ke yang bagian selanjutnya. Nah, untuk global themes ini kita bisa lihat ya, ini berubah kan untuk tampilan taskbarnya. Dan selanjutnya ada application style. Nah, application style ini ada kita berubah untuk bagian kayak tab 1, tab 2 itu bisa berubah. Nah, contoh saya ingin phantom dark. Nah, oke, nah ini bakal berubah. Ya. Dan ya dia warnanya tuh akan sesuai dengan warna ini, jadi kayak cenderung hijau ungu gitu. Dan untuk plasma style, nah plasma style ini kita lebih ke gambaran dari icon widgetnya gitu, kayak ini contohnya ada jamnya, habis itu ada icon-icon lain. Nah, untuk contohnya mungkin saya akan ambil warna brace like. Nah, otomatis ini langsung berubah kan, bawahnya jadi putih karena ini mengikuti dari tema ini, misalkan purple plasma. Nah, oke, ini emang temanya putih gitu. Dan atau kita ganti oksigen. Nah, dia jadi hitam gitu. Dan oke, selanjutnya ke colors. Nah, colors ini itu akan berdampak atau berpengaruh nih untuk warna-warna ini nih. Nah, misalkan nih kita contoh kita ganti untuk warna hijau. Oke, misalkan saya ingin yang ini. Nah, dia jadi putih dan ini hijau. Itu akan sesuai. Nah, kalau misalkan yang ini dia hitam dan hijau, maka dia tetap hijau tapi dia hitam. Mungkin saya ganti lagi ke warna ungu sini. Kita apply. Nah, dia jadi ungu. Oke, dan itu untuk colorsnya. Dan bagian window decoration, untuk Windows decoration ini kita berpengaruh ke tab gitu. Kalau misalkan kita buka terminal atau tab baru gitu, nah itu warnanya bakal berubah. Misalkan ada xenoviolet, saya ingin ubah ke xenoviolet, nah dia otomatis berubah nih kan, jadi agak-agak ada ungunya gitu. Dan ininya untuk icon
goalsnya bisa diperbesar, dan minimize-nya tuh berubah gitu. Dan kalau kita ingin mencari tema baru, kita bisa get new window decoration. Dan begitu pun untuk plasma style dan colors itu juga plasma style itu juga bisa kita adjust lagi atau kita ubah lagi temanya. Dan selanjutnya ini ada bagian fonts. Dan untuk fonts ini itu kita akan mengubah misalkan gaya dari teks tampilannya gitu. Dan ini ada beberapa pilihan, dan ada yang dia tuh support untuk regular aja atau dia support untuk regular and bold. Dan itu tergantung dari pilihan dari temanya. Nah, for example kita ambil Notus Sans Armenia, nah ini aku ambil bold. Nah ini beda, ini regular dia kan nggak tebel gitu, kalau misalkan bold dia tebel. Misalkan kita ambil oke. Dan selanjutnya untuk Windows title, nah kita perhatikan ini miring ya guys ya, karena sebelumnya kita bisa setting, dia kan awalnya miring nih, kita bisa setting dia bold aja. Nah misalkan bold aja berarti kan dia nggak italic, berarti nggak miring. Nah nah terus kita bisa apply. Kita tunggu, nah dia jadi nggak miring lagi kan, nggak italic lagi gitu. Dan selanjutnya untuk next feature itu ada icons. Nah icons ini itu akan berpengaruh nih untuk bagaimana sih bentuk dari icon-icon yang ada dalam KDE Plasma ini. Nah contohnya aku pengen ubah temanya itu, tema dari iconnya itu Ars Like Icons gitu. Dan ya aku bisa apply. Nah dia langsung berubah untuk iconnya gitu. Nah contoh ini deh, Neon Dream Space. Nah kita bisa lihat kan ini berubah kan, ini bagian jadi berubah. Dan kalau misalkan kita mau baru, kita bisa get new icons. Nah selanjutnya ada cursor. Nah cursornya ini bisa berubah juga, bisa tergantung kita maunya bagaimana. Nah ini bisa preview juga nih, bisa preview kita bisa tinggal klik kita tinggal ke arahin kursor kita ke arah temanya. Misalkan saya ingin oksigen yellow, nah aku apply. Kursor aku sudah diubah, kursornya sudah berubah jadi kuning. Dan selanjutnya ada font management. Nah font management itu segala font yang ada di part atau bagian-bagian tertentu itu bakal ada di sini gitu. Kayak manajemen fontnya gitu, dan sistem fontnya itu ada di sini. Nah Nah kita bisa juga get new fonts untuk cari font-font baru. Dan untuk splash screen tadi kan mungkin kita pas awal masuk itu tuh ada icon breeze atau kayak tampilan splash bentar itu breeze. Nah kita bisa adjust atau kita ubah juga, itu kita bisa atur nih, misalnya mau ini atau mau kita pakai ini. Jadi ini tuh berasal dari tema-tema yang sudah kita download tadi gitu. Nah misalkan saya ingin menggunakan yang Auxiliary Dark Global, nah itu akan dia langsung udah terubah gitu. Atau kita mau ini yang bagian Purple Global, kita bisa apply. Nah otomatis itu bakal terubah kalau kita mau masuk lagi gitu dari awal. Dan ini mungkin untuk pengenalan fitur appearance. Nah selain itu di KDE Plasma ini kita ganti dulu. Ini masih ke setting awal lagi, mungkin wallpapernya kita bisa ubah jadi wallpapernya sudah terubah ya guys, karena tadi tuh balik lagi ke tema awal gitu. Nah selanjutnya ada namanya Phantom. Nah, apa itu tuh Phantom? Jadi Phantom itu sebuah tools juga dalam KDE Plasma ini, dimana tuh kita bisa download tema selain dari sistem settings tersebut. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita harus ada namanya Phantom. Nah ini kita bisa install terlebih dahulu. Nah kebetulan ini sudah terinstall, dan kita bisa cari di Firefox ke Phantom. Kita bisa cari KDE Store. Kita bisa cari KDE Store. Nah kita bisa kita ulang bentar. KDE Store. Nah ini bisa kita klik KDE Store-nya, dan kita bisa cari tema-tema yang kita inginkan di sini. Dan
kita bisa klik di bagian ke Phantom. Oke, ya, ini adalah beberapa contoh tema yang disediakan dalam Phantom. Nah, misal nih saya ingin menginstal bagian salah satu tema yang tersedia di sini. Misal saya ingin Phantom Gen yang ini, yang berdasarkan rating gitu bisa. Nah, atau mungkin yang ini kita ambil contoh saja ya guys. Oke, kita ambil contoh saja. Saya ingin menggunakan yang next. Makna Dark Phantom. Oke. Nah, setelah itu kita klik Files, dan di Files ini kita klik Makna Dark Phantom yang kita tunggu prepare downloadnya, hitungan detik aja, dan kita bisa download 0,04 MB. Oke, dan sini sudah terdownload. Habis itu kita bisa langsung klik 2 kali dan itu filenya akan terekstrak di file manajernya. Dan kita tunggu saja. Dah, ini sudah terinstall. Maksudnya sudah terdownload. Nah, selanjutnya kita bisa close aja bagian ini. Tadi kan kita download Makna Dark Phantom ya. Oke. Nah, kita bisa buka Phantomnya. Lalu select ke Phantom dan folder. Dan kita bisa klik download dan kita bisa cari yang tadi nih, mana Makna Dark Phantom, dan itu kita klik OK dan install this that. Once you install it, kita tunggu sampai aktif dan oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah aktif dan Gradient Dark Phantom. Setelah itu kita bisa change or delete that. Nah, kita bisa change, habis itu kita Phantom. Nah, habis itu kita cari aja di sini untuk Makna Dark Phantomnya. Itu kita use this tab. Nah, oke. Oke, nah untuk ke Phantom ini karena temanya itu dari luar itu memang dia terbatas, maksudnya terbatas itu ada beberapa bagian tuh dia berubah gitu, dan ada juga yang memang masih sesuai dengan settingan awal tema. Jadi ketika kita use this tema, kita menggunakan tema ini, ada beberapa hal yang mungkin masih sama nih dengan sebelumnya, dan ada juga yang mungkin sudah berubah gitu. Mungkin ini ada perubahan dalam beberapa hal dan tapi tidak menyeluruh gitu untuk penggunaan Phantom dalam KDE Plasma. Mungkin ya itu. Oke, saya di sini akan melanjutkan sesi dari teman saya yang sebelumnya. Saya di sini akan menambahkan Platedoc dan widgets di dalam VirtualBox ini. Oke, pertama-tama kita akan menginstal terlebih dahulu LaTeX. Kita membuka pengaturan di pojok ini, lalu kita cari yang namanya konsol. Konsol ini atau terminal coding. Oke, di dalam konsol ini kita
perintah untuk menginstal latex docs yaitu sudo apt install latte strip docs. Nah, lalu kita masukkan password kita. Kita tunggu. Oke, kita tunggu. Latex sudah terinstall. Kalau kita kembali, kalau kita ke application, kita cari latte docs. Nah, sebentar loading. Oke, latexnya sudah muncul di sini. Kita custom dengan klik kanan, lalu di edit doc. Nah, untuk edit doc pertama itu sebelum advance dinyalakan, dia bisa menaruhnya seperti ini untuk lokasi di button kiri atau kanan, atau ini top atau atas. Untuk ini atau di seperti biasa di left, center, right, just untuk visibility saya sarankan dari docs kalau aktif. So, aktif. Terus delay-nya untuk aspirant yaitu besar ukurannya dari size seperti ini, bisa diturunkan, bisa dibesarkan. Untuk background yang warna hitam ini ada teks catatan. Lalu di ini ada events. Di events ini ada buff field, lalu item. Nah, item ini untuk size yang ini, lalu di ada lens maksimum, marginnya, ada colors, plasma cam ini ngikut color di plasmanya. From Windows ini dia tidak disable. Untuk background itu warna hitam ini bisa shadow, sebentar loading, blur, outline. Kok untuk blur backgroundnya bisa dihilangin ternyata. Nah, ini bisa di sini background ada efek dari LED, plasma, animation, ada time color, dan warna-warna ini coba kita ubah ke warna biru. Oke. Oh, mungkin kita harus ngaktifin yang background ini terlebih dahulu kali ya, baru dia akan berubah warna. Hitam mulu aja nih. Sesuai sama artinya. Wah, behaviornya kita di brand backgroundnya kita kasih shadow. Opacity ini bisa opacity size-nya, shadow-nya, efek nggak tahu kenapa ternyata ya, saya kurang tahu di situ. Terus sebelumnya ada plasma, mentok, udah sih itu aja untuk latte di sini. Terus kita bisa nge-custom widget, itu klik kanan di layar, terus custom widget.
Tadi saya sudah menambahkan satu widget yaitu clock. Di sini tidak ada, hanya widgetnya membosankan atau tidak masuk selera. Kita bisa mencarinya di get new widgets, langsung download new plasma widgets. Nah, di sini kita bisa mencarinya seperti clock. Sebentar. Clock. Ini yang ini ya. Kalau misalnya belum diinstal, dia ada tulisan install. Kalau sudah, dia install. Gitu. Mungkin kita coba yang ini ya, yang Dex Clock by Zyron Zio. Nah, kita balik keluar lebih dahulu, kontrol ke kanan, terus plus add the widgets. Kita cari di sini. Yang ini sudah. Nah, dia sama kan, ini hapus saja. Cara hapusnya ada klik kanan, klik kanan, ini ada remove. Nah, itu dia. Nah, untuk ngeditnya widgets ini, kalian bisa edit configuration dan edit mode. Pertama yaitu di configuration, kita bisa mengatur warna jamnya. Di sini warna biru. Lalu di hari displaynya bisa warna putih atau bisa warna lain. Kalau warna lain kita coba ke warna hijau. Terus oke. Itu untuk hari. Bentar. Apply dulu. Dan display tanggalnya kita bisa ubah warnanya. Warna apa ya? Warna mungkin ya. Lalu di date formatnya kita bisa ubah dari hari, bulan ke tahun. Lalu ada font stylenya ini bisa diubah dari sini. Kita ubah apa ya? Untuk tanggalnya itu mungkin ada library monoscope. Kita coba yang bagus. Kita update fontnya, warnanya berubah. Terus untuk edit mode ini bisa kita set di mana posisi yang pas, yang tengah. Terus konfigurasi Discord yang tadi, coba kita ubah itu ya. Oh, ini belum ke apply untuk coba kita ke ini ya, hack. Oke, apply. Terus oke. Sama ya? Apa belum berubah? Belum berubah, kenapa ya? Dejavu series. Coba. Ya berubah. Tapi jelek ya, bagusan yang bawaan. Ribut aja dulu ya. Enggak lah.
mungkin segitu saja penjelasan tentang cara mendownload HT dan menambahkan widgets. Itu dari yang dikasih apa yang sendiri? Oke. Oke, di sini saya akan membuat file ISO-nya menggunakan Kubik setelah apa yang udah kita customisasi tadi. Caranya kita ketikkan sudo apt update untuk mengupdate semua repositorinya. Kemudian kita tambahkan repositori ppa kubik ppa wizard kubik release, enter. Oh, salah, terbalik. ppa kubik wizard release, oke. Enter, kita enter. Setelah itu kita install kubiknya dengan menggunakan sudo apt install kubik. Oke. Enter. Oke, di sini akan menginstal kubiknya. Sambil menginstal kita mengunduh file Ubuntu ISO-nya sebagai sistem operasi awal dari kubiknya. Coba kita ke files. Oh, tidak usah. Karena di sini saya sudah ada kubiknya. Jadi kalau yang belum, tinggal install aja di Firefox. Di sini sudah ada file ISO-nya, file ISO Ubuntu-nya di sini. Oke. Jadi kita tunggu aja untuk penginstalan kubiknya sampai selesai. Oke, jadi di sini udah selesai. Setelah itu ya pertama-tama kita buat folder kosong
untuk menempatkan project project untuk kubiknya. Caranya kita klik kanan di folder, kita namain project workspace. Oke, kalau sudah, kita klik kubik untuk membuka kubik. Oke, di sini terbuka kubik, kita pilih, terus kita masukin folder kosong yang udah dibuat. Dia di dokumen. Nah, ini dia. Kita klik select, terus kita klik next. Oke, ini saya perbesar. Ya, di sini tuh masukin file ISO Ubuntu yang udah kalian install. Kita klik select. Nah, di sini saya pengen ubah versinya bebas. Saya pakai versi 1. Terus namanya project kelompok 11D. Kelompok 11 ISO. Direktorinya di situ, volume ID-nya kita ganti kelompok 11. Oke. Kalau udah, kita klik next saja. Di sini akan ekstrak ke original disknya. Perbesar aja deh. Kita perbesar. Oke, di sini sudah ke generate file ISO-nya ke kubiknya. Oke. Di sini pertama-tama kita jalankan apt update. Karena di sini udah dalam udah di dalam root, jadi nggak usah pakai sudo lagi. Setelah update, baru kita jalan sudo apt install KDE Plasma desktop. Untuk menginstal KDE Plasmanya, klik enter.
selesai proses penginstalan KDE Plasma-nya. Selanjutnya kita close aja, terus kita ke terminal yang ada di Ubuntu-nya. Di sini masuk ke direktori kubiknya, terus di project process, terus masuk ke checklist. Di sini kita masuk ke custom room. Nah, di sini kita klik yang benar di sini, terus ini kita coba di sini saya pindahin semuanya dengan cara mengetikkan sudo sing untuk mengetik ngambil semua customnya di rootnya, terus titik kita klik config, terus kita pindahin ke bagian home, terus project. Kita cek dulu semuanya. Di sini berarti tinggal sudo sing home, terus nama user yang di Ubuntu-nya, terus klik config, terus pindahin ke bagian sini, berarti ini, terus sudo versi terus terus titik config, terus kita pindahin ke config, kita pindahin, terus pindahin juga ke dari lokal ke sini, pindahin. Mungkinnya belum. Kita ulang. Dari lokal ke titik lokal. Lagi. Ulang. Tunggu aja, mungkin lama.
Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita salin yang di picture. Sini di picture. Oke, dari picture berarti desktop. Salah. Picture. Nah, sip ke bagian picture. Pictures. Oke, ke bagian pictures. Oke, udah sama desktop. Desktop. Kemudian terus salin juga ikonnya di bagian geser ke share ke icons. Terus di sini di sini udah custom root, geser terus share terus ke icons. Oke, terus enter, tunggu aja. Terus kita share juga temanya. Oke, kalau udah semua kita klik selanjutnya kita salin rekursif dari etc ke sddm titik com sddm com ke c namanya ke bagian pc. Oke, enter. Oke, berarti kita sudah salah, nggak ada berarti di r etc gdm ya, bukan. Oh ya, kita pakai gdm jadi nggak perlu. Terus udah. Oke, setelah udah semua dipindahin, kita buka lagi kubiknya. Enter. Pilih project yang tadi. Ini select, kita next, terus kita customize. Nah, di sini nah, setelah itu kita jalanin architecture. Terus kita pilih next, kita generate animation. Oke. Tunggu aja. Boleh. Bagus. Ya, ini udah generate ISO nya, bisa dilihat. Sekian video tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.